Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya. Izinkan saya merujuk pada video sebelumnya. Bisakah dipertemukan aku secara langsung tanpa proses belajar? Di sini Ustaz telah menyentuh tentang pengalaman spiritual dengan diperlihatkan sesuatu yang dapat dilihat. Pertanyaan saya, apakah di dalam pengalaman tersebut harus ada sesuatu yang diperlihatkan atau yang didengarkan atau sesuatu yang dirasakan, dan juga pengalaman itu harus berteraskan atau berlandaskan dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimana pengalaman Muhammad yang menjadi contoh teladan, sedangkan ketika itu Al-Quran belum diturunkan keseluruhannya, ataupun hakikat Al-Quran itu sendiri mempunyai maksud atau pengertian yang lain, karena Al-Quran dikatakan masih tersimpan di Lauh Mahfuz dan tidak tersentuh kecuali oleh jiwa yang disucikan. Jadi saya mulai dari pertanyaan yang pertama, apakah di dalam pengalaman tersebut harus ada sesuatu yang diperlihatkan atau yang didengarkan atau yang dirasakan? Jadi bermula dari keadaan kita sekarang, kondisi kita berjasad, Allah menurunkan tanda-tanda, ya, berupa tanda-tanda yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan atau bisa didengarkan. Lalu kemudian, ya, tanda-tanda tersebut disebutkan bahwa hanya diperuntukkan bagi ulil albab, orang-orang yang menggunakan akal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi ini merupakan seluruh tanda-tanda nyata, adalah merupakan sebuah tanda bagi orang-orang yang mempergunakan akalnya. Lalu kemudian ketika kita memperhatikan tanda-tanda di pada pencipta langit dan bumi itu, disarankan agar kita mengarahkannya kepada diri kita sendiri. Bahkan diperintahkan agar, ya, setiap diri kita ini memperhatikan apa yang ada pada diri kita, sehingga ternyata bahwa tanda-tanda yang ada di segenap ufuk, yang ada di seluruh alam semesta yang kita lihat, itu ternyata ada juga pada diri kita sendiri, sehingga dengan demikian kita terfokus kepada diri kita sendiri. Nah, dimulailah dari sini tentang penyaksian itu. Mari kita perhatikan diri kita sendiri, ya. Pada tahapan ini mungkin saja kita akan mengatakan bahwa, ya, saya melihat diriku, ya, dan diriku itu adalah sesuatu, ya, katakan seperti itu. Namun bisa juga kita katakan bahwa saya tidak melihat diriku, ya, saya tidak melihat diriku karena, ya, diriku terhijab oleh sesuatu, meskipun hijabnya itu atau sesuatu itu adalah diriku sendiri. Nah, inilah tahapan awal ketika memulai pengalaman atau penyaksian, ya, tentang diri. Dimulai dari kondisi kita berjasad, ya. Lalu kemudian di dalam Al-Quran Allah mengajarkan agar kita memperhatikan tentang penciptaan langit. Ini sudah menuju kepada spiritual, memperhatikan tentang jiwa, dimensi kedua sesudah jasad, ya. Situ yang disebutkan, yang pernah kita jelaskan di surat Al-Mulk surat ke-67,
ayat 3 dan 4. Ya, disitulah kita diperintah untuk memperhatikan penciptaan 7 langit itu, adakah yang tidak seimbang, ya, perhatikan sekali lagi dan sekali lagi, ya, hingga suatu ketika penglihatanmu itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Sebagaimana kita pada dimensi jasad, kita melihat diri kita dengan menggunakan mata atau penglihatan kita sendiri, maka demikianlah pula ketika kita masuk pada dimensi kedua, dimensi jiwa, maka kita akan melihatnya dengan, ya, penglihatan jiwa. Ya, demikian seterusnya ketika masuk kepada dimensi ruh, maka kita akan melihatnya dengan penglihatan ruh. Yang menjadi masalah ketika kita masuk pada spiritual di luar dari penglihatan mata lahiriah kita, masuk kepada penglihatan batiniah, saya bahasakan seperti itu, adalah ketika kita sudah memasuki dimensi batiniah, namun kita masih buta, ya, tanda kutip kita masih buta, kita belum bisa melihat. Kenapa demikian? Karena, ya, ruh atau Isa di dalam diri kita itu belum mampu menyembuhkan mata kita yang buta, saya bahasakan begitu, ya. Ya. Kenapa belum mampu? Karena, ya, kekuatannya masih lemah. Kekuatan ruh itu masih lemah. Padahal mungkin sebelumnya, ya, kita sudah menjalankan tugas khalifah kita sebagai bagian dari membayar zakat harta, sehingga terbentuk wadah pada dimensi yang kedua, ya. Namun demikian, ya, masih buta atau masih tuli atau belum merasakan apa-apa karena, ya, belum ada ruhnya. Jadi sekali lagi dibutuhkan bahwa selain zakat harta, melaksanakan tugas khalifah dalam kehidupan keseharian kita, ya, kita juga harus melakukan zakat fitrah, zakat ad-din, ya, melaksanakan tugas para nabi, ya, tugas para nabi menyampaikan tentang kebenaran kepada umat manusia. Jika tidak mampu menyampaikan, maka cara terbaiknya adalah membantu penyampaian. Itu yang menjadikan wadah kedua sesudah jasad kita, ketika sudah terbentuk wadahnya, maka akan terbentuk pula penglihatannya, pendengarannya, dan perasaannya. Jadi yang diperlukan di situ sekali lagi adalah zakat harta dan zakat fitrah. Jadi itulah yang disebut dengan sesuatu yang dapat dilihat atau dapat didengar atau dapat dirasakan. Jadi kita urut dari pengalaman ketika berjasad, lalu kemudian masuk kepada wilayah jiwa dengan penglihatan mata jiwa, kemudian masuk kepada ruh dengan penglihatan mata ruh. Kemudian kita lihat pertanyaan yang berikut, ya. Pengalaman itu harus berlandaskan dengan Al-Quran. Ini maksudnya adalah ketika kita menyaksikan tahapan yang kedua, ya, kenapa di situ disuruh berulang-ulang memperhatikan penciptaan langit itu? Karena, ya, di situ banyak sekali godaan, banyak sekali gangguan, di mana yang selama ini kita anggap sebagai panutan, sebagai penolong, sebagai orang yang
mampu membantu kita nanti di akhirat itu akan dimunculkan di situ. Ya, padahal sudah ada peringatannya dari Al-Quran bahwa tidak ada seorang pun nanti yang akan menolong kita selain diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa pada dimensi kedua dari jasad ini dijelaskan melalui kisah penghancuran patung oleh Ibrahim. Ternyata bahwa yang menghancurkan patung itu adalah seorang anak muda. Ini anak muda ini dibawa pada dua sisi. Yang pertama, umatnya Ibrahim, ya, umatnya Ibrahim membawa pemuda ini kepada api. Ini yang berbahaya bagi diri kita. Ya. Kalau pemuda ini langsung diambil oleh kekuatan hawa nafsu pada diri kita, maka ini yang akan menjadikan faktor-faktor penyebab kesombongan dalam diri kita. Sombong karena memiliki kekuatan atau memiliki kemampuan. Dan inilah yang kebanyakan dikejar oleh pencari-pencari ya sejak zaman dahulu, ya. Dan itu merupakan ya hal biasa karena ya Al-Qur'an sudah memperingatkan bahwa nanti ketika didapatkan pemuda ini sesudah penghancuran patung atau masuk pada dimensi kedua setelah jasad, ya itu pemuda itu akan dibawa kepada api. Nah, berbeda dengan Ibrahim, ya oleh karena ya petunjuk dari Allah, ya maka Allah menjadikan pemuda itu dibawa kepada air, ya sehingga menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Jadi Ibrahim tidak sempat dibakar oleh api karena Allah menjadikan ya api itu menjadi dingin, ya karena ya air, karena tauhid, ya bahasanya karena tauhid api menjadi dingin. Itu sebenarnya bahwa pemuda itu dibawa kepada air. Itulah yang menjadi keselamatan. Olehnya itu diperlukan setelah dimensi yang kedua spiritual, setelah dimensi kedua tidak ada jalan lain kecuali kita menggunakan petunjuk Allah, dalam hal ini Al-Quran. Selanjutnya kita baca pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan pengalaman Muhammad yang menjadi contoh dan teladan, dalam kurung yang menjadi contoh dan teladan? Saya ingatkan dulu, saya perjelas bahwa yang disebutkan sebagai contoh kita itu adalah Rasulullah, ya. Rasulullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, ya. Di mana itu Rasulullah? Ya, ingat bahwa Rasul itu dibangkitkan dari golongan ummi. Rasul itu dibangkitkan dari dirimu sendiri. Itu yang menjadi contoh teladan, di mana tanda nyata itu nampak pada diri Muhammad bin Abdullah sebagai pembawa tanda, ya. Olehnya itu, ya kalau kita berpikir untuk memberi contoh kepada orang banyak, ya maka saya pikir mustahil, ya mustahil seseorang di antara kita akan menjadi contoh bagi manusia lain. Berbeda dengan Muhammad bin Abdullah, karena memang dia dibuat tanda nyata yang menyatakan bahwa itulah Rasul yang menjadi contoh teladan, ya. Kalau kita menyuruh orang untuk mencontoh siapa di muka bumi ini saat ini, maka kita arahkan supaya dia mencontoh Rasulullah, dan Rasulullah itu ada pada dirinya. Kenapa? Karena Rasulullah itulah yang membawa sifat-sifat kebaikan dalam dirinya, ya. Jadi kita tidak bisa mencontohi orang lain ataupun kita menjadi contoh bagi orang lain, tetapi setiap orang hendaklah mencontoh diri, mencontoh Rasulullah yang ada pada dirinya sendiri. Jadi langkah awal dulu harus kenal Rasulullah, kemudian ya jadikan dia sebagai contoh. Jadi ini untuk meluruskan bahwa Muhammad di situ dalam kurung yang menjadi contoh teladan, ya. Kita harus tepat kepada siapa kita meneladani, ya, mengambil contoh. Kemudian kita lihat perkataan selanjutnya. Sedangkan ketika itu Al-Quran belum diturunkan keseluruhannya. Nah, ini saya luruskan lagi ini bahwa sejak
manusia pertama diturunkan di dunia, dalam hal ini diceritakan melalui kisah Nabi Adam, ya, sejak Nabi Adam diturunkan ke dunia itu sudah diturunkan Al-Qur'an, ya. Dengan firman-Nya Allah mengatakan, kita bisa buka di surat kedua ayat 38, ya, qul nahbitu minha jami'a, ya, qul nahbitu minha jami'a, turunlah kamu ke dunia seluruhnya. Fa imma ya'ti'anakum minni hudan, barang siapa yang apabila datang dariku petunjuk, mayat yang aku ini udah faman tabi'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak perlu dia merasa takut dan tidak perlu bersedih hati. Ya, jadi petunjuk itu turun sejak Nabi Adam, ya. Dan yang paling tinggi dari petunjuk itu adalah ketika Adam menerima kalimat. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Adam itu menerima kalimat. Yang disebut dengan kalimat itu adalah ruh. Adalah Isa. Isa adalah ruh dan kalimatnya. Dengan menerima kalimat inilah maka Adam bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Ya. Jadi Al-Qur'an turun sejak, ya, manusia diturunkan ke dunia, dan disitulah turun berupa lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran, ya, yang lembaran yang terkenal itu yang diterima oleh Ibrahim dan Musa. Ya, lembaran-lembaran ini berisi tentang pengenalan tauhid, ya, pengenalan tentang ketuhanan. Ya, lalu kemudian diturunkanlah ilmu hukum syariat Islam, ya, hukum Islam yang diberikan kepada Musa. Itu seluruh hukum Islam diberikan kepada Musa. Lalu kemudian, ya, inilah ilmu yang paling tinggi dari Al-Qur'an itu adalah ilmu Injil, ilmu hikmah yang menjelaskan makna di balik hukum. Jadi saya perjelas bahwa ilmu tertinggi dari Al-Qur'an itu adalah ilmu Injil. Jadi suhuf, Taurat, Injil keseluruhannya itu adalah Al-Qur'an. Oke, ya. Jadi ketika Muhammad datang atau diutus di muka bumi, maka salah satu tugasnya adalah membacakan Al-Qur'an. Maka disitulah, ya, turun secara keseluruhan, ya, Al-Qur'an itu. Ya, yang pertama ketika dia masih tersimpan di Lauh Mahfuz itu bukan bahasa Arab, ya, nanti diturunkan kepada Muhammad, maka Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Sebagaimana dikatakan pada pertanyaan ini bahwa Al-Qur'an dikatakan masih tersimpan di Lauh Mahfuz dan tidak tersentuh kecuali oleh jiwa yang disucikan. Jadi Al-Qur'an itu dimensinya ruh, ya. Bahasanya adalah bahasa hati, bahasa yang bisa dipahami oleh semua manusia, oleh semua orang. Sebelum turun ke dunia dia sudah mengetahui tentang bahasa ini. Lalu kemudian ketika dia berdimensi ruh kemudian diturunkan pada wilayah jiwa atau pada wilayah alam jin, ya, disitulah dibuat perumpamaan, ya, mutasyabihat, keserupaan. Jadi, ya, bukan lagi kebenaran aslinya, karena kebenarannya itu tadi tersimpan pada wilayah ruh, itu yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Nah, pada wilayah jiwa, saya ulangi, pada wilayah jiwa atau alam jin, ya, itu Al-Qur'an menjadi mutasyabihat, keserupaan. Nah, nanti masuk pada wilayah jasad, ya, wilayah kita sekarang ini, ya, ini merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat atau simbol-simbol, ya, disebutlah sebagai ayat, kode-kode, ya, seperti itu. Jadi yang disebut bahwa Al-Qur'an tidak tersentuh kecuali orang-orang yang disucikan, ya, berangkat dari wilayah jasad ini. Jasad ini adalah lembah dosa, ya.
kita hanya mampu melihat tanda ayat-ayat, ya, kita belum menyentuh Al-Quran, maka ya kita harus mensucikan jiwa kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus melepaskan jasad kita. Bagaimana cara melepaskan jasad? Apakah kita harus bunuh diri? Ternyata tidak. Ya, kita tidak mematikan diri kita. Kita mengembalikan jasad ini kepada Allah. Ya, kembalikan jasad kepada Allah. Nah, yang disebut dengan bunuh diri itu adalah kita tidak mengakui keberadaan diri kita. Ketika terjadi kebaikan-kebaikan, setelah kita mengembalikan jasad kita kepada Allah, maka itu akan terjadi sifat-sifat kebaikan. Nah, disitulah kita harus meniadakan diri, yang disebutkan dengan bunuh diri. Jadi kalau kita mampu menyerahkan seluruhnya jasad yang kita pinjam ini, ya, maka jiwa itu akan suci. Jiwa yang suci inilah yang bisa memahami tentang kebenaran Al-Quran yang ada pada wilayah ruh. Oke, seperti itu ya. Kita perhatikan lagi, mungkin ada pertanyaan di bawahnya. Ya. Merujuk pada pertanyaan asal saya, bermaksud apakah aku harus dikenali lewat pelajaran dari guru-guru, dan guru-guru tersebutlah yang akan memperkenalkan aku, atau perlu dikenali secara langsung lewat pengalaman, baru diartikan dengan kenal yang sebenarnya, walaupun diawali dari pembelajaran. Jadi aku yang kita kasih tanda kutip ini adalah aku dimensi rahasia, dimensi ketika aku beralastu berjanji di hadapan Tuhan. Nah, aku inilah yang mengenal betul siapa Allah atau siapa Tuhan atau siapa Rabb, ya, sebelum dia dihijab oleh cahayanya sendiri. Nah, sehingga dia berdimensi kedua atau dimensi ruh. Jadi perjalanan aku dari rahasia ke dimensi ruh, ke dimensi jiwa, itu sama sekali tidak ada campur tangan manusia yang lain, ya. Manusia yang lain sama sekali tidak mengetahui, ya. Karena manusia yang lain itu tercipta melalui jalur hawa nafsu. Dari nafsun wahidah, diri yang satu, diciptakan pasangannya Hawa, lalu kemudian ciptakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, inilah tercipta seluruh manusia dari jalur diri yang satu dan pasangannya. Sedangkan jalur penciptaan diri kita itu adalah dari nafsun wahidah keluar aku, kemudian masuk ke dimensi ruh, masuk ke dimensi jiwa. Nah, nanti ada di bawah, ya, berdimensi jasad, baru ada campur tangan dari manusia yang lain, dalam hal ini ibu dan bapak kita yang bertugas membuat jasad. Maka untuk bisa kembali menelusuri perjalanan sampai kita mengenal aku rahasia, ya, bantuan orang lain itu hanya mampu pada dimensi yang pertama, pada dimensi jasad, ya. Di situ kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya, ya, lita'arafu, saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling bantu membantu pada dimensi jasad. Setelah masuk kepada dimensi yang kedua, dimensi jiwa dan dimensi ruh, itu tidak bisa lagi dibantu oleh orang lain, ya. Jadi yang bisa membantu kita pada saat itu hanyalah diri kita sendiri, ya. Yang menjadi penolong kita adalah Al-Quran, adalah ruh kita sendiri, ya. Seperti itu ya. Baik, untuk penjelasan tentang pertanyaan ini saya pikir sudah cukup. Kita kembali ke Zoom.